Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Masih bersama saya, Dita Permata Putra. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan teman-teman tentang yang namanya widget block consumer. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Jika di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang yang namanya block listener, di mana block listener adalah sebuah widget yang digunakan untuk menjalankan sebuah fungsional tertentu ketika terjadi perubahan state. Dan block builder juga digunakan untuk membangun UI ketika terjadi perubahan state. Jika diperhatikan, di sini teman-teman kita menggunakan dua widget untuk membangun ulang atau membuild dengan block builder, lalu block listener untuk menjalankan fungsional tertentu. Nah, di Flutter Block itu punya widget yang namanya block consumer, di mana widget ini memiliki listener juga memiliki builder, sehingga kita tidak perlu menggunakan dua widget, yaitu block builder dan block listener. Kita hapus, akan kita ubah block listener dan block builder ini menjadi sebuah widget yang namanya block consumer. Oke, kita hapus. Kita save. Sudah teman-teman, sekarang block buildernya akan kita remove juga ya, kita hapus. Saya mau ngambil ini saja. Oke, kalau kita running ya, dia data inisial ya, menampilkan UI. Sekarang saya akan menunjukkan menggunakan block consumer. Kita wrap dengan block consumer. Oke, kita masukkan widget block dan state-nya, yaitu data block dan data state. Kita hapus const-nya, kita save. Lihat, perhatikan di sini sudah terdapat parameter listener dan juga builder. Jika sebelumnya builder ini didapat dengan block builder, sedangkan listener didapat dengan block listener, untuk block consumer dia menyiapkan listener juga builder. Artinya teman-teman bisa langsung menggunakan sekaligus sebuah listener dan juga sebuah builder. Oke, sekarang kita edit dulu yang buildernya. Oke, sekarang kita cek if state is data loading, maka kita akan return ini. Kita copy, cuma yang teksnya kita ganti dengan yang namanya circular progress indicator. Sekarang kita cek lagi if state is data success, maka kita return sebuah teks yang menampilkan data yang dibawa oleh si data success, yaitu state titik result. Ingat, karena ini memanggil sebuah variabel, maka constnya kita hapus. Kita save. Kalau kita restart, lihat masih data inisial karena belum ke trigger. Kita jalankan. Nah, lihat, perhatikan bisa digunakan untuk membangun ulang sebuah UI. Sekarang kita tambahkan listener juga. Ingat, listener kemarin ya, dia hanya bisa digunakan untuk memanggil sebuah fungsionalitas tertentu ketika state-nya selain state inisial. Jadi untuk state data inisial kita tidak bisa memanggil fungsionalitas tertentu. Maka cek saja jika state-nya is data loading,
maka saya ingin menampilkan sebuah snack bar. Snack bar kontennya sebuah teks, tulisannya waiting. Oke, kita save. Kalau kita jalankan ulang, perhatikan waiting dijalankan listenernya ketika sukses selesai. Selanjutnya, ketika misal if state-nya itu data sukses, kita tampilkan juga snack bar, tulisannya adalah state.result. Ini constnya dihapus. Oke, start save. Sekarang kalau kita restart masih di inisial, lalu kita jalankan, lihat dia menampilkan waiting, juga menampilkan success get data. Cukup memudahkan ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika teman-teman membutuhkan suatu widget ketika terjadi perubahan state selain membangun ulang UI, maka teman-teman bisa menggunakan block listener. Namun teman-teman lebih mudahnya jika teman-teman membutuhkan dua-duanya, membangun UI dan memanggil fungsionalitas tertentu, silakan gunakan block consumer. Jadi setelah video ini teman-teman harusnya sudah paham kapan menggunakan block builder, kapan menggunakan block listener, kapan menggunakan block consumer. Secara ringkas saya simpulkan, ketika teman-teman hanya membutuhkan perubahan UI saja, ketika terjadi perubahan state, gunakan block builder. Ketika teman-teman ingin menjalankan sebuah fungsionalitas tertentu tanpa membangun ulang UI, maka teman-teman gunakan block listener. Yang terakhir, jika teman-teman ingin menjalankan fungsionalitas tertentu dan juga ingin membangun ulang UI ketika terjadi perubahan state, gunakan block consumer. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa selain digunakan untuk menjalankan fungsionalitas tertentu, listener pada block consumer ataupun pada block listener dapat digunakan juga untuk memanggil fungsi pada blok lain. Oke, saya tunjukkan teman-teman. Saya ingin jika ini saya tekan tombol reloadnya, maka di app bar-nya nanti akan menampilkan sebuah teks yang menunjukkan berapa kali saya menekan tombol ini. Oke, kita tunjukkan ya teman-teman ya. Di sini saya akan buat sebuah blok baru. Misal saya panggil time. Di ini saya di blok time, eventnya yaitu adalah class on time event call it extend time event. Kita save. Lalu untuk state-nya, karena saya hanya menambahkan sebuah widget yang menampilkan berapa kali dipakai, yaitu sebuah integer, maka saya tidak membutuhkan state dengan tipe class atau objek. Saya delete saja. Lalu di bagian bloknya ini kita hapus partnya karena sudah kita hapus. Lalu di sini untuk state-nya, yaitu saya ingin integer. Secara default untuk inisialnya atau ketika belum terjadi event nilainya 0. Lalu kita cek ke sini di method onEvent onTimeEvent call. Ketika metode onTimeEvent call dipanggil, saya ingin emit state saat ini ditambah dengan 1. Kita save. Sekarang di main.dat di sini di bagian block provider kita gunakan untuk memanggil data block. Selanjutnya kita ingin menambahkan juga time block di dalam block provider berikut. Nah, caranya ada dua.
teman-teman bisa lagi membungkus ini material app dengan block provider lagi seperti ini. Kita import, teman-teman bisa seperti ini, artinya block provider bersarang, atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya multi block provider. Taurep namanya multi block provider, dimana dia butuh parameter providers ya, yaitu sebuah list untuk menyimpan block provider. Ini kita pindahkan, kita cut, taruh sini, kita paste, lalu yang ini juga kita cut. Jangan lupa ini kita hapus, kita save. Oke, di sini tidak boleh tetapi adalah free. Nah, seperti ini. Oke, kita import. Oke, nice. Kita import, dah jalan ya teman-teman. Sudah ada dua block provider, jadi lebih rapi daripada kita menggunakan blok bersarang seperti yang tadi. Selanjutnya di sini di bagian bawahnya home ya, kita akan edit ini title EBA-nya, yaitu call it, misalnya awalnya 0 kali ya. Oke, sekarang 0 ini kita ambil dari state-nya si time block. Cara mengambilnya, teman-teman bisa menggunakan block builder ya, seperti yang video sebelumnya tentang membangun UI. Namun saya ingin menunjukkan ke teman-teman cara yang lain, yaitu menggunakan extension, yaitu context.watch. Nanti terkait ini akan saya bahas detail di video selanjutnya ya. Namun saya ingin menunjukkan ke teman-teman terkait menggunakan context.watch, yaitu kita buat final state sama dengan context.watch, yaitu dia diambil dari time block. Saya mau ngambil state-nya. Secara sederhana, secara singkat, context.watch itu sama seperti block builder. Ketika terjadi perubahan state, dia akan membangun ulang sebuah UI. Sekarang kita masukkan ke sini state-nya, yaitu state, kita hapus const-nya, kita save, kita restart. Perhatikan sudah 0 ya, karena kita memberikan data inisialnya 0. Kalau kita ganti 10, maka kalau kita restart dia akan menjadi 10. Oke, kalau kita ganti 0 lagi ya teman-teman ya, lalu kita restart ulang, dia kembali 0. Sekarang gimana cara mendeteksinya? Ketika ini saya tekan, dia berubah menjadi angka 1 dan seterusnya sebanyak berapa kali tombol reload ditekan. Caranya, teman-teman cukup panggil context.read-nya di dalam block listener. Ingat, jangan memanggil context.read di dalam block builder ya. Oleh sebab itu, di block listener kita bisa memanggil yang namanya context.read yang digunakan untuk memanggil objek blok lainnya. Oke, jadi ketika sukses ya, saya mau memanggil context.read ya, atau memanggil event dari time block. Ini time block, lalu add event on time event call it. Jadi ketika sukses, maka state-nya dari time block akan dipanggil, yang awalnya 0 akan menjadi 1 dan seterusnya. Oke, kita cek, ini kita restart, data inisial masih 0. Kalau kita tekan loading, sukses, perhatikan sudah dibuat 1. Kita tekan lagi, loading, sukses, build 2. Kita tekan lagi, waiting, sukses ya, sudah dibuat 3 kali. Artinya di sini sudah jalan ya teman-teman ya. Kita bisa memanggil time block di dalam data block ya. Jadi
teman-teman bisa memanggil blok A di dalam blok B atau seterusnya. Namun ingat, catat memanggilnya jangan di bagian builder namun di bagian listener. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang masih kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Oke, see you, dadah.